Baringkan pasien, ucap sang dokter. Adam pun membaringkan tubuh Clara di atas berangkar tempat tidur, dengan sangat perlahan dan hati-hati seolah tak ingin menyakiti Clara. Setelah Adam membaringkan tubuh Clara, dokter dan suster mendorong berangkar tempat tidur tersebut memasuki ruangan UGD. Maaf Tuan, lebih baik menunggu di luar, biarkan dokter memeriksa istri Anda, ucap sang suster. Sembari menutup pintu ruangan UGD. Bagaimana ini bisa terjadi, ucap Adam. Sembari berjalan mondar-mandir. Terlihat kecemasan di wajahnya. Aku yang bersalah karena aku menyuruhnya datang ke perusahaan, mengantarkan makan siang untukku, ucap Adam. Sembari mengusap kasar wajahnya. Lalu menghentikan langkahnya, kedua netranya memandang pintu ruangan UGD. Seketika jantungnya berdegup kencang, sebuah ketakutan dan kecemasan menghampiri jiwanya. Membuatnya terasa sesak dan tak bisa bernafas. Berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam benaknya. Hatinya pun terasa mati membayangkan tubuh Clara yang terbaring di atas tanah, dengan wajah yang berlumuran darah. Suatu ketakutan menyeruak ke dalam jiwanya, ketakutan akan kehilangan sosok Clara, membuatnya benar-benar bagaikan terhempas ke jurang yang paling dalam. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Tanya Adam dipenuhi dengan kecemasan. Kini aku sadar. Clara adalah bagian dari hidupku, ucap Adam. Tidak. Aku tidak ingin kehilangannya, ucap Adam. Aku mencintai Clara dan aku tidak ingin kehilangan wanita yang aku cintai dan ibu dari anakku, ucap Adam lagi. Sembari bergegas berjalan dan membuka pintu ruangan UGD menerobos memasuki ruangan tersebut. Di saat seperti ini barulah kau menyadari cintamu pada Clara. Dasar bodoh, ucap Rido. Sembari memandang pintu ruangan UGD. Sementara itu Adam yang telah berada di dalam ruangan UGD. Memandang wajah Clara dan sekujur tubuhnya dengan tatapan dipenuhi kecemasan yang sangat dalam. Tuan, lebih baik Anda keluar, biarkan dokter memeriksa istri Anda, ucap seorang suster. Tidak, jawab Adam. Sembari memandang wajah sang suster dengan tatapan dingin dan tajam. Jika kau mengusirku dari sisi istriku, maka akan kupastikan aku akan membuat kau dan seluruh rumah sakit ini berada di pedalaman hutan Amazon, ancam Adam dingin. Tuan, ucap sang dokter. Diam dokter. Periksa saja istriku dan pastikan dia baik-baik saja, bentak Adam. Sembari memandang wajah sang dokter dengan tatapan dipenuhi ancaman. Aku akan di sini untuk menemani istrimu, ucap Adam. Sembari memandang wajah sang istri. Biarkan dia suster, ucap sang dokter mengalah dari Adam. Kemudian dokter pun meriksa Clara dengan sangat teliti dan membersihkan luka sobekan pada kening Clara. Setelah memeriksa dan menjahit kening Clara, sang dokter pun memandang wajah Adam. Bagaimana dengan istri saya dokter? Tanya Adam dengan nada dingin. Istri Anda baik-baik saja Tuan, hanya luka pada keningnya saja yang membuat darahnya mengucur di wajahnya, jawab sang dokter. Periksa dengan sangat teliti dokter, istri saya mengalami kecelakaan, yang hebat, ucap Adam dingin. Baik Tuan, sebelum Anda memintanya kami pun akan melakukan pemeriksaan selanjutnya dengan melakukan CT scan dan juga ronsen pada dadanya, ucap sang dokter. Kami takutkan karena benturan yang sangat keras menyebabkan gangguan pada kepalanya atau pada dada pasien, ucap Adam. Lakukan secepatnya, ucap Adam. Sembari memandang wajah sang dokter dengan tatapan tajam. Waktu pun terus berlalu Adam kini merasa lega karena hasil CT scan kepala Clara dan juga ronsen pada dadanya, menyatakan bahwa Clara baik-baik saja. Clara pun kini menjadi penghuni VVIP kamar pasien rumah sakit. Bagaimana dengan pelakunya? Tanya Aldonis. Sembari memandang wajah Adam.
Aku sudah menyelidikinya dan sudah tahu siapa pelakunya, jawab Adam. Jangan katakan padaku bahwa dia adalah wanita sialan itu, tanya Alexandro. Siapa lagi jika bukan dia, jawab Adam. Kau benar-benar sangat lambat bekerja Sinclair, geram Alexandro. Aku berpikir, aku ingin memberikan pelajaran padanya yang akan diingatnya selamanya dan membuatnya tidak akan mengganggu keluargaku. Tetapi di luar dugaan sebelum aku melakukannya, dia sudah berani membuat istriku hampir mati untuk yang kedua kalinya, ucap Adam dingin. Itu karena kebodohanmu, ucap Alexandro. Aku sendiri yang akan melakukannya. Wanita seperti dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, sekalipun dia harus membunuh, ucap Alexandro dengan nada dingin. Kau pikir aku tidak tahu? Kau lambat bekerja karena memikirkan hubungan baik kedua orang tuamu dengan mendiang orang tua wanita ular itu, tanya Alexandro. Bukan karena itu, ucap Adam. Jika bukan karena itu, buktikan Adam Sinclair. Sebelum aku bertindak, ucap Alexandro. Kau akan lihat buktinya, besok pagi, ucap Adam. Wanita itu bagianku, ucap sebuah suara yang membuat Adam dan Alexandro serta Aldonis dan juga Rido memalingkan wajahnya pada arah suara yang tengah meringis sembari memegang keningnya yang dibalut perban. Adam pun bergegas bangkit dari sofa yang didudukinya. Melangkahian kaki berjalan menuju berangkar tempat tidur. Clara, ucap Adam. Kamu sudah bangun? Tanya Adam. Sembari memandang ke wajah Clara yang tengah meringis. Apakah kamu kesakitan? Tanya Adam dengan nada dipenuhi kecemasan. Katakan di mana kamu merasakan sakit? Tanya Adam. Aku akan memanggil dokter, ucap Adam. Sembari bergegas berlari keluar dari kamar Clara menuju ruangan dokter. Apakah pernah ada yang mengatakan bahwa sahabatmu itu sangat bodoh, ketus Alexandro. Kenapa kamu mengatakan itu? Tanya Rido. Untuk memanggil dokter dia bisa menekan tombol biru itu, ucap Alexandro. Sembari menunjuk sebuah tombol berwarna biru yang tertempel di dinding tembok kamar Clara. Kemudian Alexandro menggelengkan kepalanya, bangkit dari sofa yang didudukinya, melangkahkan kaki berjalan menghampiri tempat tidur Clara. Terkadang cinta membuat orang sanggup bersikap bodoh, ucap Rido. Sembari memandang wajah Aldonis. Bukankah seperti itu tua? Anya Rido. Kamu benar anak muda, ucap Aldonis. Kebodohan karena cinta dan akan terasa aneh serta menyebalkan bagi orang yang melihatnya. Semoga kalian tidak seperti itu ketika merasa jatuh cinta, ucap Aldonis. Sembari terkekeh, bangkit dari sofa yang didudukinya. Melangkahkan kaki berjalan menuju berangkar tempat tidur sang putri angkat. Itu tidak akan terjadi padaku, ucap Rido. Sembari bergidik ngeri. Cinta-cinta, ucap Rido, menggelengkan kepalanya. Sembari bangkit dari sofa yang diduduki. Berjalan menuju tempat tidur di mana Clara terbaring. Sementara itu Tasya yang berada di apartemen mewah miliknya tertawa terbahak-bahak. Sekarang kau mampus, seru Tasya. Tak menghentikan bahakannya. Itulah akibat kau berani melawanku, ucap Clara. Sembari menghentikan tawanya. Ingatannya melayang pada peristiwa di saat ketika dia melihat mobil sport berwarna kuning milik Clara tengah melaju di jalanan. Lalu dengan penuh amarah dan kebencian Tasya yang baru saja pulang dari rumah Rico, melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menabrak bumper belakang mobil Clara dengan sangat keras. Sehingga mobil Clara kehilangan keseimbangan dan melesat menuju trotoar dan menabrak sebuah pohon besar. Setelah menabraknya Tasya pun melajukan mobilnya, meninggalkan mobil Clara, sembari tersenyum penuh kemenangan. Hahaha.
Terdengarlah bahakan dari Tasya, sebuah bahakan kemenangan darinya. Tanpa Tasya sadari bahwa sesuatu hal mengancam kariernya dan juga hidupnya. Keesokan harinya seluruh stasiun TV dan juga seluruh media massa, tak ketinggalan sosial media, menyiarkan tentang perselingkuhan Tasya bersama dengan seorang produser dan juga pemilik perusahaan majalah modeling. Kabar ini membuat Tasya dan selingkuhannya seperti kebakaran jenggot. Seluruh wartawan dan reporter selalu mengejar kemanapun mereka pergi. Adam dan Ridho yang berada di dalam kamar terkekeh geli, menonton siaran TV yang melihat drama Tasya untuk kesekian kalinya. Dasar ratu drama, ketus Clara yang tengah duduk di atas berangkar tempat tidurnya. "Jangan sampai Isabel melihat ini," ucap Clara sembari memandang wajah Adam. "Kalian keterlaluan, mengapa kalian memberikan pelajaran seperti ini? Bagaimana jika Isabel mengetahuinya?" tanya Clara. "Biarkan saja, cepat atau lambat Isabel akan mengetahui semua perselingkuhan Tasya," ucap Adam tak acuh. "Sekarang lebih baik kamu istirahat," ucap Adam. Sembari tersenyum, kemudian mengecup kening Clara. "Aku dan Ridho akan keluar, ada yang harus kami kerjakan," ucap Adam. "Bolehkan aku meminta tolong padamu?" tanya Clara. Sembari memandang wajah Adam. "Apapun itu boleh," jawab Adam. "Bawalah anak-anak ke sini, aku merindukan mereka," ucap Clara. "Kamu merindukan mereka dan tidak merindukanku?" tanya Adam. Sembari tersenyum simpul. "Cuk," decak Clara. "Di rumah sakit banyak penyakit, aku tidak ingin mereka terkena penyakit dengan datang ke sini. Bersabarlah sampai kamu sembuh dan diperbolehkan pulang. Kamu bisa menghabiskan waktu bersama mereka lagi," ucap Adam. Sembari membelai pucuk kepala Clara. "Aku pergi dulu," ucap Adam. Sembari mengecup kening sang istri untuk kedua kalinya. Kemudian melangkahkan kaki berjalan menuju pintu, keluar dari kamar pasien di mana Clara terbaring. Waktu pun terus berganti, di hari ketiga Clara memaksa keluar dari rumah sakit. Dengan berat hati dokter memberikan izin untuk Clara. Kini pemilik wajah cantik itu telah berada di mansion Adam. Duduk di sofa ruang tamu bersama dengan kedua anaknya. Dan juga orang tua kandung, serta orang tua angkatnya. "Mommy," ucap Isabel. "Ya," ucap Clara. Sembari memandang wajah Isabel. "Apakah itu sakit?" tanya Isabel sembari menunjuk perban yang ada di kening Clara. "Sudah tidak sakit lagi," jawab Clara. "Apakah pelakunya sudah ditemukan, Mom?" tanya Adriano. "Sudah," jawab Adam. Mendengar perkataan Adam, seketika Adriano mengalihkan pandangannya pada sang Dedi. "Siapa?" tanya Adriano. Memandang Adriano penuh dengan pandangan selidik. "Dia sudah dijebloskan ke penjara," ucap Clara. Sembari mendelikan kedua netranya pada Adam. "Lebih baik kamu istirahat, nak," ucap Ibu Wati. "Baik, Bu," jawab Clara. "Mommy istirahat dulu," ucap Clara. Sembari mengecup kening Adriano dan Isabel. "Oke, Mom," ucap kedua anaknya bersamaan. "Kalian bersama Grandma saja," ucap Eliana. "Baik, Oma," ucap Adriano dan Isabel. "Aku akan membawamu ke kamar," ucap Adam. Sembari bangkit dari sofa yang didudukinya. Wush. Tiba-tiba Clara merasa di atas angin. Adam menggendong Clara ala bridal style. "Lepaskan," ucap Clara. "Aku bisa berjalan sendiri," ucap Clara. "Kamu masih sakit dan belum boleh banyak bergerak." "Diamlah, jangan banyak bergerak, pegang leherku," ucap Adam. Sembari melangkahkan kaki berjalan menuju tangga, kedua netranya memandang wajah Tasya seraya tersenyum. "Perhatikan jalanmu," ketus Clara. "Jangan sampai anak tangga itu akan membuatmu tersandung dan kita terjatuh," ketus Clara lagi.
Tidak akan, ucap Adam. Sembari terkekeh melihat wajah Clara yang cemberut. Kau sangat cantik jika seperti itu, ucap Adam, sembari mengedipkan sebelah matanya menggoda Clara. Sejak kapan kau menjadi pria penggoda? Tanya Clara. Tak percaya, kedua netranya memandang wajah Adam. Sejak sekarang dan sampai nanti, jawab Adam sekenanya. Apakah kau tidak malu dengan anak-anakku? Tanya Clara. Anak kita, jawab Adam. Sembari memandang Clara dengan tatapan mengancam ketika melihat Clara membuka mulutnya akan berbicara. Diamlah atau aku akan menciummu di depan mereka, ucap Adam. Astaga, ucap Clara terkejut. Sembari menutup mulutnya menggunakan telapak tangannya. Terdengarlah tawa dari Adam melihat sikap sang istri. Kau sungguh lucu, ucap Adam. Berhentilah tertawa, ketus Clara. Jika aku berhenti tertawa apa yang harus aku lakukan? Tanya Adam. Sembari mengerlingkan kedua netranya. Apakah aku harus menciummu? Tanya Adam. Perhatikan jalanmu, jawab Clara. Kedua kakiku memiliki mata jadi tanpa melihat pun aku bisa berjalan tanpa tersandung, ucap Adam. Apakah kau ingin aku membuktikannya? Tanya Adam. Sembari mengedipkan sebelah matanya. Menggoda Clara. Tidak, jawab Clara. Sembari mengalihkan pandangannya ke lain arah. Menghindari tatapan Adam. Terdengarlah tawa Adam untuk kesekian kalinya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di depan pintu kamar. Setelah membuka pintu, Adam melangkahkan kaki berjalan memasuki kamarnya bersama Clara dan membaringkan tubuh sang istri di atas tempat tidur king size berkasur empuk itu. Istirahatlah, ucap Adam. Sembari memandang wajah Clara. Aku akan keluar sebentar, ucap Adam. Sembari mendekatkan wajahnya pada kening Clara, mengecupnya dengan sangat lembut. Clara yang mendapatkan kecupan untuk kedua kalinya, hanya dia merasakan degupan jantungnya yang tiba-tiba berdetak sangat indah. Bagaikan sebuah irama lagu cinta yang berdendang dengan lembut. Maaf, ucap Adam. Sembari tersenyum lembut. Clara pun memalingkan wajahnya, menghindari jari telunjuk Adam dan menghindari tatapan Adam. Terdengarlah helaan nafas dari Clara. Kedua netranya pun dipejamkannya. Sepertinya Clara masih teringat akan masa lalu, ucap Adam dalam benaknya. Aku harus bersabar hingga trauma Clara hilang dan aku harus berusaha membuatnya jatuh cinta padaku, ucap Adam. Sembari tersenyum penuh arti. Aku akan pergi sekarang. Istirahatlah, ucap Adam. Sembari bangkit berdiri dari tepian tempat tidur. Melangkahkan kaki berjalan menuju pintu. Mendengar perkataan Adam dan juga langkah kakinya. Kedua netra Clara terbuka secara perlahan. Lalu menolehkan wajahnya memandang kepergian Adam. Sementara itu Adam yang tengah meraih handle pintu, mengurungkan niatnya untuk membuka pintu. Membalikkan tubuhnya kedua netranya memandang Clara yang tengah memandangnya. Terlihatlah senyum di wajahnya yang tampan kemudian kedua tangannya diletakkan di dadanya jari telunjuk dan jari jempolnya dibentuk sebuah hati. I love you, ucap Adam. Sembari tersenyum penuh cinta. Lalu Adam pun keluar dari dalam kamar, meninggalkan Clara yang terkejut dengan perkataan cinta Adam yang ditujukan kepadanya. Sepeninggal Adam, Clara terpekur di atas pembaringannya. Berusaha mengingat perubahan pada diri Adam. Ada apa dengannya? Tanya Clara. Teringat wajah Adam dan ciuman bibir sang suami. Seketika Clara memegang bibirnya. Rona merah pun terlihat di wajahnya yang masih terlihat sedikit pucat. Untuk kesekian kalinya degup jantung terasa olehnya lagi. Mengapa aku merasakan seperti ini? Tanya Clara dalam benaknya. Sembari memegang dadanya. Sementara itu Adam yang telah berada di jalanan dalam mobil sportnya dan tengah menyetir,
tersenyum mengingat kejadiannya bersama Clara. Degupan jantungnya pun semakin kencang. Aku bisa gila dengan semua yang aku rasakan, ucap Adam. Sembari tersenyum sendiri. Walaupun aku gila, aku rela menjadi gila. Jika itu karena cintaku pada Clara, ucap Adam. Sembari terkekeh. Astaga. Aku seperti anak ABG yang baru mengenal cinta, ucapnya lagi. Clara, kau membuatku gila karena cinta. Hanya kamu yang bisa membuat seorang Adam Sinclair seperti ini, ucap Adam. Tak lama kemudian Adam pun sampai di sebuah rumah bercat putih dan berhalaman luas. Setelah menghentikan mobil dan memarkirkannya di sembarang arah, Adam bergegas keluar dari dalam mobil. Kedua netra seketika berkilat. Sebuah kilatan yang membuat siapapun takut melihatnya. Lalu Adam melangkahkan kaki berjalan memasuki rumah besar tersebut. Sebuah rumah yang dikhususkan menjadi markas olehnya. Sesampainya di dalam rumah tersebut, terlihatlah Rido yang telah menunggunya sembari duduk di sebuah sofa. Sepertinya ada aroma cinta nih, celetuk Rido. Sembari memandang wajah sang sahabat. Benarkah? Tanya Adam. Sembari mendudukkan tubuhnya di atas sebuah sofa single. Kemana wanita itu? Tanya Adam. Di tempat biasa, jawab Rido tak acuh. Bagaimana dengan kedua kekasihnya itu? Tanya Adam. Mereka tak bisa berbuat apapun. Jawab Rido. Sembari menghentikan kalimatnya. Mungkin. Sekarang mereka sedang kelimpungan, ucap Rido. Sembari tertawa. Aku ingin melihat mereka kelabakan terlebih dahulu. Utamanya adalah si Rico, ucap Adam. Wah. Sepertinya kau dendam padanya. Tanya Rido. Aku tidak menyukai dia ingin ikut andil mengganggu putriku, ucap Adam dingin. Rido. Dia adalah ayah biologis Isabel, ucap. Aku tahu itu. Tetapi dia tidak berhak mendapatkan putriku, ucap Adam. Seandainya dia merasa seorang ayah, sedari dulu dia akan mengakuinya. Bukan menyuruh si Tasya menggugurkannya, ucap Adam. Kamu benar. Berhati-hatilah padanya, kau tahu para bajingan seperti mereka bisa saja menghalalkan segala cara agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang mungkin mereka tidak melakukannya. Tetapi suatu saat nanti aku yakin mereka akan melakukan sesuatu yang membuat putrimu terguncang, ucap Rido. Itu tidak akan pernah terjadi. Selama aku masih hidup, ucap Adam dingin. Bagaimana jika kamu sudah tidak hidup lagi? Tanya Rido. Sembari memandang wajah sang sahabat. Sekalipun aku sudah mati, siapapun tidak akan bisa mengusik putriku, jawab Adam. Kau akan melakukan apa? Bangkit dari kuburan? Tanya Rido. 1000 cara akan kutempuh jika aku menginginkannya, jawab Adam. Dasar si 1000 cara. Bagaimana keadaan istrimu? Tanya Rido.